Perkenalkan pada Praktikum Fisika Dasar 2 Universitas Pertamina. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 1, yaitu arus arah. Pada percobaan 1, yaitu rangkaian resistor seri sebagai pembagi tegangan, kalian diminta untuk menyusun rangkaian resistor secara seri. Nah, dari sini yang perlu diukur adalah ada arus. Arus di sini kalian mengukur di setiap titik manapun itu pasti nilainya sama, soalnya kita menyusun resistor itu secara seri. Lalu ada V1, V1 ini berarti tegangan antara titik A dengan titik B, lalu V2 yaitu tegangan antara titik B dengan titik C, dan Vx adalah tegangan antara titik A dan C. Itu data yang kita cari, sedangkan yang akan diolah ada VT, VT di sini adalah tegangan total, berarti kita perlu menghitungnya dengan cara mentotalkan antara V1 dengan V2. Lalu kita juga perlu menghitung R1, R2, dan Rx. Nah, R1, R2, dan Rx ini dapat kita hitung menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I. Berarti kalau kalian mau mencari nilai R1, cara mencarinya adalah V1 dibagikan dengan arus, lalu untuk R2, V2 dibagikan dengan arus, dan untuk Rx adalah Vx dibagi dengan arus. Sedangkan untuk R total atau RT ini berarti kan kalian menyusunnya secara seri. Tinggal kalian jumlahkan saja antara R1 dengan R2. Jadi RT sama dengan R1 tambah R2. Nah, kebetulan resistor yang kita pakai itu untuk R1 adalah 100 ohm dan untuk R2 adalah 50 ohm. Berarti R1 nanti di sini harusnya mendekati 100 ohm, lalu R2 ini harusnya mendekati 50 ohm. Sedangkan Rx di sini berarti harusnya mendekati 150 ohm. Begitu juga dengan RT, harusnya mendekati 150 ohm. Nah, sampel yang perlu kalian ambil berarti ada VT, R, dan RT, masing-masing 1. Nah, R di sini kan ada R1, R2, dan Rx. Berarti pilih salah satu aja, kalian mau ngambil yang R1, R2, atau Rx. Selanjutnya adalah percobaan 2, yaitu rangkaian resistor paralel sebagai pembagi arus. Di sini kita menyusun resistor secara paralel. Data yang diukur diantaranya ada I1, I1 itu arus yang keluar melalui R1, lalu I2 adalah arus yang keluar melalui R2, dan I3 adalah arus totalnya. Nah, berarti nilai I3 di sini nanti harusnya mendekati I1 ditambahkan dengan I2 ya. Nah, sedangkan tegangannya, kalau ngelihat yang seri kan kita sebenarnya mengukur V1 dan V2 dan V3. Nah, tapi karena ini resistornya itu disusun secara paralel, tegangan di setiap titiknya itu sama. Jadi mau V1, mau V2, mau V3 itu sama, jadi nggak perlu kita ukur. Jadi yang kita ukur adalah arusnya. Sedangkan pengolahan data yang perlu dicari itu ada I total. I total di sini kita dapat mencari dengan menjumlahkan I1 dengan I2. Lalu ada R1, R2, dan Rx. Ini kita cari menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I. Berarti R1 kita cari dengan V-nya di sini adalah V sumber ya, berarti V sumber dibagikan dengan I1. Lalu untuk R2 berarti V sumber dibagi dengan I2, lalu untuk R3 atau Rx berarti V sumber dibagi dengan I3. Sedangkan R total, karena ini disusun secara paralel, berarti kita menggunakan persamaannya adalah RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, secara teori itu kan R1 dan R2 yang kita pakai adalah 100 dan 50 ohm. Berarti harusnya nanti hasilnya mendekati si R1 itu mendekati 100 ohm dan si R2 itu mendekati 50 ohm. Sedangkan Rx atau RT ini berarti mendekati perhitungan secara teori untuk menggunakan paralel ini ya. Jadi Rx dan RT ini harusnya sama-sama mendekati. Lalu kalian perlu ambil satu sampel setiap perhitungan IT, R, dan RT. Nah, R di sini sama ya kayak tadi yang seri kan ada R1, R2, dan Rx. Kalian pilih salah satu aja, kalian mau ambil yang mana. Percobaan yang terakhir adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, pada percobaan ini kita mengukur tegangan pada kapasitor. Jadi, mula-mula itu kapasitor muatannya kita kosongkan. Setelah kita kosongkan, kita beri lagi arus. Nah, pas saat diberi arus, kita ukur. Jadi, awalnya kan 0 tuh pas diukur tegangan pada kapasitornya. Nanti lama-lama tegangannya itu akan meningkat. Sampai dia tidak meningkat lagi, itu berarti maksimalnya itu adalah sesuai dengan tegangan sumber yang kita berikan. Kalau tegangan sumber yang kita berikan misalnya sekitar 4 volt, berarti nanti maksimalnya itu ya sekitar 4 volt. Nah, terus kita amati lagi nih, apa yang terjadi setelah kita isi muatan, apa yang terjadi nih setelah
kalau kita matiin saklarnya. Nah, ternyata ketika kita matiin saklarnya itu, kalau kalian tonton video percobaannya itu berarti harusnya ya masih tegangan mula-mulanya masih mendekati sumber yang diberikan, tapi dalam waktu selang tertentu nanti si kapasitornya tuh tegangannya juga bakalan menurun, tapi tidak langsung menurun ya. Nah, tetap bakalan masih di sekitar tegangan sumber yang diberikan, nanti lama-lama menurun dalam selang waktu tertentu. Nah, berarti hal ini menunjukkan apa? Hal ini tuh menunjukkan bahwa kapasitor itu dapat menyimpan muatan. Terima kasih atas perhatiannya.